Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Juara dengan saya Arif Fadilah, ahli psikometri BKB Nurul Fikri. Di Instagram Live sebelumnya, saya sudah membahas tentang IRT dan penerapannya dalam penilaian SBMPTN 2019. Kali ini saya ingin menjelaskannya secara lebih detail. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Sahabat Juara, berdasarkan informasi Panitia SBMPTN 2019, tahun ini telah dibuat lembaga permanen yang disebut sebagai LTMPT. Lembaga ini berfungsi mengelola dan mengolah data peserta SBMPTN. Perlu Sobat Juara ketahui bahwa metode penilaian SBMPTN tahun 2019 ini sama seperti metode penilaian di tahun 2018. Bagaimana metode penilaiannya? Nah, metode penilaian dari 2018 itu berbeda dengan metode penilaian SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Apa alasan panitia mengubah sistem penilaian SBMPTN itu? Yang pertama adalah bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, ada banyak soal yang tidak terisi. Karena biasanya peserta merasa khawatir dengan penalti yang diberikan kalau dia menjawab soal itu secara salah. Perlu Sobat Juara ketahui, untuk menjawab salah, maka akan ada penalti -1. Walaupun memang kalau dia menjawab benar, ada nilai +4. Yang kedua, cara yang baru ini itu lebih mudah menentukan peserta yang lulus. Kenapa demikian? Karena bobot yang dihasilkan dari setiap soal yang berbeda itu tidak sama. Sehingga anak-anak yang mengerjakan soal dengan bobot soal yang lebih tinggi itu akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi walaupun jumlah soal yang dikerjakan sama. Kemudian yang ketiga adalah bahwa penilaian dengan menggunakan sistem yang baru ini itu lebih adil dan objektif. Ya, alasannya seperti yang di poin yang kedua tadi, di mana soal-soal dengan bobot yang tinggi dihargai karena dia lebih susah daripada soal-soal yang bobotnya lebih rendah. Karena biasanya yang lebih rendah menjadi itu lebih mudah. Nah, yang keempat atau yang terakhir, alasan sistem ini diubah adalah karena ingin melihat kesesuaian dengan prodi yang dipilih oleh peserta SBMPTN. Jadi, fakta juga menemukan bahwa ada jurusan-jurusan yang dipilih oleh peserta yang didapatkan, tetapi pada subtes yang dimaksud, peserta tersebut tidak mendapatkan hasil yang optimal. Jadi, dia mendapatkan skor yang tinggi karena dibantu oleh bidang-bidang lain yang sebenarnya tidak terlalu berhubungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih keunggulan IRT itu? Ya, atau kita sebut sebagai item respon teori. Pada proses item respon teori, itu terjadi interaksi langsung antara item dengan peserta. Jadi, interaksi itu bisa berupa item terhadap peserta atau peserta terhadap item. Kalau seorang peserta mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, maka dia akan mempunyai probabilitas yang lebih besar mengerjakan soal-soal yang punya kemampuan atau ability yang lebih rendah. Kebalikannya, jika peserta mempunyai kemampuan yang rendah, maka probabilitasnya akan berkurang dibandingkan yang pertama tadi ketika dia mengerjakan soal-soal yang sama. Nah, di dalam sistem penilaian SBMPTN 2018 ini, itu kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang awal tadi saya katakan, ketika dia menjawab benar, maka akan mendapatkan +4. Apapun jenis soalnya, subtes apapun, susah atau mudah, ya, akan dinilai secara sama. Padahal setiap soal itu punya tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, dalam
teori item respon teori itu tidak seperti itu. Jadi soal-soal yang sukar dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan soal-soal yang lebih mudah. Skalanya terletak antara 0 sampai 1. Jadi dalam sebuah subtes, untuk soal yang paling susah itu dihargai dengan 1. Sedangkan soal yang salah atau tidak diisi dihargai dengan 0. Maka jarak antara satu soal dengan soal yang lain bobotnya berada antara 0 sampai 1. Dan itu tidak ada soal yang punya nilai bobot yang sama. Tahapan proses menghitung nilai SBMPTN itu ada 3 tahap. Yang pertama, melihat jawaban benar dan tidak benar. Ya. Jawaban benar dihargai dengan 1 poin. Kemudian jawaban yang tidak benar atau tidak diisi itu dituliskan dengan 0. Yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan IRT. Pada soal-soal yang ada itu dilakukan dari respon siswa, dari respon seluruh peserta, didapat karakteristik setiap soal yang berbeda-beda. Kita bisa mengelompokkan secara sederhana dengan apakah soal itu sulit, mudah, atau sedang. Nah, siswa yang mendapatkan atau mengerjakan soal-soal yang lebih sulit, itu akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang mengerjakan soal-soal yang lebih mudah. Walaupun mereka menjawab dengan benar soal dengan jumlah yang sama. Nah, ini penegasan saja dari Bapak Intan Ahmad bahwa penilaian UTBK itu hanya dinilai dari soal yang benar saja. Tidak ada penalti, tidak ada minus untuk nilai soal yang dijawab salah. Sobat juara, kita lanjutkan sekarang dengan pengolahan nilai menggunakan model IRT dalam SBMPTN 2019. Yang pertama adalah siswa mengerjakan soal dengan ketentuan benar plus 1, salah atau kosong 0. Nah, panitia menganjurkan untuk menjawab semua soal. Yang kedua, semua jawaban siswa diolah untuk memperoleh bobot per soal. Karena tadi sudah kita katakan, setiap soal mempunyai bobot yang berbeda, tergantung tingkat kesulitannya. Yang ketiga, jawaban benar siswa dikalikan dengan bobot per soal dan diakumulasi menjadi jumlah bobot per subset bidang studi. Inilah yang menyebabkan nanti akan ada siswa atau peserta yang mendapatkan jumlah benar yang sama, tetapi nilai bobotnya berbeda. Yang keempat, jumlah bobot per subset diolah menjadi skor total. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana contoh ya, sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bahwa setiap soal itu punya bobot yang berbeda. Di sini kita bisa perlihatkan ada 4 soal yang mempunyai karakteristik kurva yang berbeda. Ya, dari keempat soal ini kita bisa mengatakan ya bahwa soal yang keempat itu mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat dengan mengambil sumbu Y sebesar 50%, lalu kita tarik ke arah grafik, ke arah kurvanya. Nah, di sini nanti ketika dia berpotongan dengan angka 50% itu, kita tarik ke bawah, maka daerah item 4 itu berada pada daerah yang paling jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa item 4 itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan item 3, ya, item 2, atau item 1. Kalau ini kita ibaratkan sebagai sebuah soal yang sangat banyak, baik dalam subset-subset atau total tertentu, berarti ini seperti sebuah penggaris. Ya. Kita akan bisa menentukan titik-titik di mana soal itu mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Kita lanjutkan. Nah, apakah NF sudah bisa melakukan itu?
Tentu saja bisa kita lihat sebagai contoh dari hasil yang sudah kita lakukan. Di sini terlihat misalnya, ya, kalau kita lihat subset dalam bidang studi di sini, ini masih menggunakan subset seperti yang di tahun 2018, di mana TPA terbagi menjadi 3 subset, yaitu verbal, numerik, dan ruang. Kemudian matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, ini adalah kemampuan bahasa. Lalu sainteknya adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, coba sahabat juara lihat. Di bagian numerik, ya, jumlah benar yang dimiliki sama dengan di bagian kimia. Sama-sama 13. Tetapi bobot yang didapat dari masing-masing subset ini berbeda. Pada numerik, 13 itu berharga 7,4, sedangkan pada kimia berharga 5,7. Ya kan? Ini menunjukkan berarti walaupun jumlah soal yang dikerjakan sama, tapi karena bobot masing-masing soal yang dikerjakan berbeda, maka angkanya pun akan berbeda. Contoh yang kedua bisa kita lihat di sini pada contoh ruang, di mana ruang sama-sama 9 dengan yang bahasa Indonesia. Nah, ini juga menghasilkan bobot yang berbeda. Ada contoh lain misalnya bahasa Inggris 5, kemudian biologi 5, ini pun memiliki bobot yang berbeda. Nah, bobot-bobot ini ditotalkan sehingga akan mendapatkan sebuah bobot total, dan ini yang diproyeksikan menjadi skor akhir. Nah, di sini NF berupaya memberikan penyadaran juga kepada para siswa dengan memberikan disclaimer, kategorisasi dari apa yang sudah dia kerjakan. Misalnya pada contoh di sini, pada subset verbal, siswa ini dituliskan kategorinya B. Berarti untuk jumlah benar yang 11, dia termasuk pada kategori yang baik. Nah, sedangkan misalnya pada contoh yang kimia atau mungkin matematika, dia mampu mengerjakan 12 dan 13, ini masuk pada kategori sangat baik sekali. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita jadikan bagi siswa, bisa dijadikan sebagai sebuah feedback untuk memperbaiki bagian-bagian mana dari materi yang dia kuasai itu masih perlu pengembangan, atau bagian mana yang cukup untuk dipertahankan. Nah, bagian lain dari tabel ini adalah bagaimana siswa itu diberitahu pilihan-pilihan yang ada itu probabilitas lulus tidaknya. Nah, di sini ada 3 jurusan yang dia pilih. Yang pertama adalah statistika IPB, kemudian statistika UI, dan manajemen EPB. Nah, di sini terlihat bahwa karena dia sudah lulus di poin statistika IPB, berarti angka 612 itu melewati ambang batas dari peserta yang memilih statistika IPB pada saat itu. Sedangkan pada bagian yang lain, statistika UI dan manajemen IPB, ini ditulis sebagai tidak diproses karena memang dia sudah mendapatkan pilihan, atau dia sudah mendapatkan pilihan di pilihan pertama. Kalau misalnya pada saat angka yang ada tidak cocok atau tidak pas untuk pilihan pertama, misalnya di sini tidak lulus, maka di bagian kedua akan ada keterangan dia akan lulus atau masih kurang. Nah, yang di NF lakukan itu terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh panitia SBMPTN tahun 2018 dengan pengumuman yang diberikan lewat televisi. Nah, di sini kita coba shoot ya, apa yang ditayangkan di saat itu ya. Di situ ditayangkan hasil nilai rata untuk nilai tertinggi SBMPTN 2018 pada tingkat provinsi. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata Yogyakarta untuk Saintek itu punya nilai rata yang lebih tinggi bahkan dari Jakarta, Banten, dan yang lain. Sedangkan untuk yang Sosum juga Yogyakarta tertinggi ratanya 596,11 dan seterusnya. Nah, ini juga mengkonfirmasi kepada kita bahwa
ketika ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa kriteria untuk mendapatkan tempat di prodi yang dipilih pada PTN itu terkait dengan persentase soal yang dijawab. Ini menjadi tidak benar karena faktanya panitia merilis angka-angka yang sama seperti yang dilakukan oleh NF. Nah, contoh lain misalnya, di panitia juga sudah menyampaikan tentang bagaimana hasil rata tertinggi SBMPTN di kota-kota yang tercantum di samping ini. Nah, maaf, bukan kota berarti di sini PTN-nya ya, PTN-nya. Nah, ternyata di sini baik Saintek dan Sosum ya, ITB menduduki peringkat tertinggi. Ya, ini mengkonfirmasi ya bahwa untuk mendapatkan tempat di ITB itu memang jauh lebih sulit. Kenapa? Karena ternyata ratanya jauh di atas universitas-universitas yang lain ya. Nah, ini yang bisa Kakak sampaikan terkait dengan bagaimana NF sudah mampu membuat sebuah penilaian seperti yang juga dilakukan oleh panitia SBMPTN. Saat ini adalah SBMPTN 2018, maka tahun ini pun insya Allah kita akan mampu menyampaikan seperti apa yang dilakukan oleh panitia SBMPTN 2019. Mari kita lanjutkan Sobat Juara. Selain pemilihan jurusan yang tadi sudah kita bahas, ya, berdasarkan pilihan yang sudah diminta oleh siswa, kita juga melakukan proses perekomendasian pilihan-pilihan yang cocok untuk siswa yang bersangkutan. Nah, ini terutama ketika di antara pilihan-pilihan itu dia tidak ada satupun yang lulus, ya. Seperti contoh di sini. Di sini ada seorang siswa yang dia mendapatkan angka 399 skornya. Nah, dari pilihan yang dia inginkan, ketiga-tiganya tidak ada yang lulus. Nah, dengan MBPJ yang NF lakukan, kita akan melakukan sebuah proses di mana kira-kira dengan angka yang sebesar itu, di jurusan mana yang dia masih ada peluang untuk bisa lulus. Peluang itu bisa dilihat dari sisi PTN-nya, tapi bisa juga dari sisi jurusannya, tapi dalam PTN yang berbeda. Ya, jurusan yang berbeda dari PTN yang sama, atau jurusan yang berbeda dari PTN yang berbeda pula. Ya, nah prediksi ini kita lakukan kalau dalam istilah NF, setiap orang itu nanti akan mendapatkan peluang yang berbeda-beda sebenarnya. Nah, peluang itu akan menjadi semakin besar ketika misalnya dia bisa menempatkan prodi yang cocok untuk kemampuan dia saat itu. Nah, NF sendiri sudah membuatkan tabel-tabel klasifikasi dari kemampuan yang ada di seorang siswa. Ingat, kemampuan yang kita lakukan itu, ya, klasifikasi yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang sifatnya sebagai yang dipahami selama ini sebagai passing grade. Kenapa? Karena sebenarnya passing grade itu tidak pernah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena secara seleksi, setiap peserta dalam setiap tahun tentu saja mempunyai kecenderungan yang berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya passing grade itu ditentukan, maka akan ada banyak kemungkinan. Pertama misalnya, ketika misalnya ternyata pada tahun itu siswa atau peserta tidak mendapatkan angka yang cukup untuk passing grade itu, maka bisa saja terjadi berarti ada sebanyak jumlah tertentu bangku yang tidak terisi oleh peserta. Misalnya hanya 50 siswa yang bisa melewati passing grade itu, padahal ternyata bangku yang disediakan ada 100. Maka berarti ada 50 tempat kosong. Dan itu sama saja dengan pemborosan uang negara. Ya. Atau kebalikannya, ketika ada 150 peserta yang bisa melewati passing grade itu, padahal jatahnya hanya 100, maka berarti ada 50 tempat yang tidak mungkin ditampung. Kenapa? Karena kapasitasnya hanya 100. Nah, di sini NF melakukan proses, kita mengulang kembali bagaimana sesungguhnya yang kita sampaikan kepada siswa terkait dengan tryout yang dia lakukan. Ya, ini juga sekali lagi kita mencoba menayangkan
hasil dari tryout super intensif tahun 2018. Nah, di sini Sobat Juara bisa melihat lebih jelas bahwa ternyata ya, yang tadi kita sampaikan, jumlah benar yang sama untuk setiap soal bisa berbeda hasil bobotnya. Ya, bisa kita lihat contohnya misalnya di sini 10 dengan 10 ada 3/10 yang ada pada visual, verbal maksudnya. JPB itu jumlah benar verbal. Untuk yang pertama dan kedua, masing-masing mendapatkan bobot dari verbal dengan angka yang sama. Nah, ini bisa kita simpulkan, mereka kedua, pertama dan ketiga ini mengerjakan kemungkinan soal yang sama. Sedangkan misalnya untuk yang ke-10 ketiga, ini mendapatkan bobot 6,0. Nah, ini berarti bisa dipastikan dia mengerjakan soal yang berbeda, dan soal yang berbeda itu mempunyai karakteristik tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada dua temannya yang lain. Kita juga bisa melihat di sisi-sisi yang lain dari soal-soal yang ada. Misalnya, ya, untuk kelas di mana bobotnya di sini numerik, ya. Numerik sama-sama 12, ya kan? Nah, bobot untuk yang pertama 12-nya adalah 8,4. Sedangkan di sini 12 untuk numerik yang kedua ini 8,5. Nah, ini pun ada perbedaan, ya. Nah, ini pembuktian sekali lagi bahwa NF sudah melakukan pembobotan yang berbeda untuk setiap kategori subset soal. Nah, di sini juga ada keterangan yang bisa saya terangkan lebih jauh. Misalnya di sini ada skor total yang didapat oleh siswa. Nah, kita melakukan skor total itu berada pada klasifikasi yang mana? Kita membuatnya menjadi klasifikasi A, B, C, D, dan E, F, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini misalnya 503,4,290 masuk pada kategori G2. Sedangkan 616,700 itu pada E2. Nah, kenapa dia E? Karena tentu saja ini lebih tinggi daripada yang 500. Jadi, angka dari A, B, C, D ke bawah itu akan semakin rendah. Nah, dari sini nanti siswa atau pengajar akan bisa merekomendasikan prodi-prodi mana saja yang cocok ditempati atau yang dipilih oleh siswa pertama dan kedua di sini yang peluang besarnya dia diterima. Ini bukan passing grade, ini sebuah rentang untuk menunjukkan komposisi probabilitas ya antara kelulusan siswa yang memiliki kemampuan tertentu dengan prodi yang dipilih dan PTN yang dimaksud. Nah, itu penjelasan tentang yang akan didapatkan siswa di dalam proses super intensif 2019. Sobat Juara, kita teruskan ilustrasi mengenai hubungan antara kemampuan yang dimiliki oleh siswa dengan prodi yang dipilih. Nah, kakak sudah mengampilkan seseorang yang tahun lalu dia mendapatkan tempat di Geografi UI. Ya, kalau kita lihat Corina ini pada tryout-tryout yang dilakukan di NF selalu mengambil arsitektur interior sebagai pilihan pertama dia. Ya, nah berdasarkan hasil yang didapat dalam skor total, ya di sini bisa kita lihat angka rata-ratanya sekitar 600-an. Nah, NF berdasarkan kemampuan kita mengklasifikasikan prodi arsitektur interior UI, dia berada pada klasifikasi I1 yang rata-ratanya berada pada bukan I1 G1 maksudnya, yang intervalnya berada pada 675 sampai 700. Kalau kita lihat angka interval ini di dalam tryout yang dilakukan oleh Corina, 5 kali tryout itu belum mampu mencapai bahkan terendah dari nilai interval ini. Ya. Nah, kalau dia meneruskan ini sebagai pilihan di SBMPTN 2018, maka kemungkinan besar dia tidak mendapatkan tempat di prodi yang dipilih. Nah, ternyata terkonfirmasi kemudian Corina tetap diterima, tetapi dia berada pada prodi Geografi UI. Nah, dalam MBPJ NF, Geografi UI itu berada pada range 575 sampai 600.
Nah, ini mengkonfirmasi angka ini dengan kemampuan yang dia dapatkan ketika dia tryout di Nurul Fikri. Nah, ini sebuah bukti yang sangat jelas bahwa hasil tryout itu dengan klasifikasi yang dilakukan NF itu merupakan sebuah proyeksi yang cukup baik. Contoh yang kedua, bisa kita lihat misalnya di sini Aditya. Ya, Aditya pada tryout pertama dia memilih ilmu psikologi UI. Ya. Nah, ilmu psikologi UI berada pada klasifikasi E2 yang dalam interval MBPJ angkanya adalah 750 sampai 775. Nah, dia sendiri mendapatkan angka 695,495 untuk tryout pertama. Nah, kelihatannya Aditya sudah mulai memutuskan untuk mengubah pilihan. Kenapa? Karena mengubah ini ada sekitar satu atau dua level di atasnya yang agak sulit mendapatkan angka 750. Nah, itulah sebabnya di tryout kedua dia memilih kriminologi UI. Dan bisa teman-teman lihat, angkanya berkisar pada daerah yang tidak terlalu jauh. Dan memang tidak bisa atau Aditya ini pada tryout-tryout selanjutnya tidak mampu meningkatkan sehingga menjadi di atas 700. Itulah sebabnya kemungkinan dia memilih atau dia diterima di kriminologi UI, ya, dan kriminologi UI ini dalam MBBC NF itu berada pada klasifikasi G1. G1 itu angkanya 675 sampai 700. Dan ini sekali lagi teman-teman bisa lihat ya, sobat juara bisa lihat, itu terkonfirmasi dengan hasil tryout yang dia miliki pada tryout-tryout yang dilakukan di NF. Nah, ini menunjukkan betapa ada kesesuaian antara penilaian dilakukan NF dengan range pada MBPJ yang juga disiapkan oleh NF. Sahabat juara, demikianlah penjelasan yang bisa kakak sampaikan terkait dengan IRT dan penilaian SBMPTN 2019. Fasilitas-fasilitas yang sudah kakak sampaikan di dalam penjelasan video ini diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh adik-adik untuk mendapatkan dan memperbesar peluang sukses di SBMPTN 2019. Semoga sukses, salam juara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.